Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan taksonomi Bloom ranah kognitif. Taksonomi ialah klasifikasi atau pengelompokan benda menurut ciri-ciri tertentu. Taksonomi dalam bidang pendidikan digunakan untuk klarifikasi tujuan instruksional, ada yang menamakan tujuan pembelajaran, tujuan penampilan, atau sasaran belajar yang digolongkan dalam 3 klasifikasi umum atau ranah domain, yaitu yang pertama, ranah kognitif berkaitan dengan tujuan belajar yang berorientasi pada kemampuan berpikir. Ranah afektif berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati. Yang ketiga yaitu ranah psikomotor berorientasi pada keterampilan motorik atau penggunaan otot kerangka. Nah, taksonomi Bloom mengklasifikasikan perilaku menjadi 6 kategori, dari yang sederhana mengetahui sampai dengan yang lebih kompleks mengevaluasi. Ranah kognitif terdiri atas berturut-turut, yang paling sederhana sampai yang paling kompleks ialah yang pertama pengetahuan. Pengetahuan ini yaitu melibatkan proses mengingat kembali hal-hal yang spesifik dan universal. Yang kedua pemahaman, yaitu bentuk pengertian atau pemahaman yang menyebabkan seseorang mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan. Yang ketiga yaitu application atau penerapan. Penerapan ini kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu analisis, yaitu pemecah atau pemisahan suatu komunikasi peristiwa menjadi unsur-unsur penyusunnya. Yang kelima yaitu sintetis, adalah memadukan elemen-elemen dan bagian-bagian untuk membentuk suatu kesatuan. Yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi adalah menentukan nilai materi dan metode untuk tujuan tertentu. Evaluasi bersangkutan dengan penentuan secara kuantitatif atau kualitatif tentang nilai materi atau metode untuk sesuatu maksud dengan memenuhi tolak ukur tertentu. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan taksonomi Bloom. Langkah-langkah yang harus digunakan dalam menerapkan taksonomi Bloom adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, tentukan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. Apakah peningkatan knowledge, skill, dan attitude itu sudah sesuai dengan pembelajaran? Yang ketiga, tentukan ranah kemampuan intelektual sesuai dengan kompetensi pembelajaran seperti ranah kognitif, ranah psikomotorik, dan ranah afektif. Yang keempat yaitu gunakan kata kerja kunci. Gunakan kata kerja kunci yang sesuai untuk menjelaskan instruksi kedalaman materi, baik dalam tujuan, program diklat, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Yang kelima yaitu sebagai tambahan untuk penerapan taksonomi Bloom pada ranah kognitif, itu dapat ditentukan pula media pembelajaran yang sesuai dengan pada Bloom Cognitive Well. Selanjutnya yaitu ranah afektif ilmiah. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencangkup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang akan baik apabila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran, kedisiplinannya dalam mengikuti mata pelajaran, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran yang diterimanya, penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru, dan sebagainya. Tingkah laku afektif adalah tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan, seperti takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, dan sebagainya. Menurut Eko Putro, hampir semua tujuan pembelajaran aspek kognitif mengandung ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif menurut Cardwell, Bloom, dan Maisa dibedakan menjadi 5 jenjang, dari jenjang dasar atau sederhana sampai jenjang yang kompleks.
yaitu receiving, responding, valuing, organization, and characterization by value or value complex. Nah, yang pertama ada receiving atau menerima, yaitu kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya baik dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada responding atau menanggapi, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh oleh seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya. Selanjutnya yang ketiga adalah valuing atau menilai. Artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan. Sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Yang keempat ada organization atau mengatur. Artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang universal yang membawa pada perbaikan umum. Yang terakhir, ada characterization by value or value complex atau karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai, yaitu tingkat afektif tertinggi siswa memiliki sistem nilai yang telah mengontrol tingkah lakunya sehingga membentuk karakteristik. Berkenaan dengan aspek afektif, para ahli mengatakan, sikap merupakan bagian hasil belajar. Sikap dapat dipengaruhi, diarahkan, dan dibentuk dalam pendidikan melalui sikap individu akan memiliki kecenderungan untuk melakukan suatu respon dengan cara-cara tertentu terhadap dunia luar, baik berupa individu ataupun objek tertentu. Nah, di sini dijelaskan ada 5 tipe karakteristik afektif yang penting berdasarkan tujuannya, yaitu seperti sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Yang pertama yaitu sikap. Apa sikap itu? Nah, dari pengertian sempit, sikap adalah pandangan atau kecenderungan mental. Kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu. Itu yang dinamakan sikap. Yang kedua yaitu minat. Minat yaitu kondisi belajar mengajar yang efektif adalah adanya minat dan perhatian siswa dalam belajar. Minat merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Minat juga ini besar sekali pengaruhnya terhadap belajar mengajar, karena dengan minat seseorang akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya, jika kita tidak mempunyai minat, maka seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu. Misalnya, seseorang anak menaruh minat terhadap bidang kesenian, maka dia akan berusaha untuk mengetahui lebih banyak tentang kesenian. Yang selanjutnya yaitu konsep diri. Konsep diri ini penting untuk menentukan jenjang karir peserta didik, yaitu dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri, dapat dipilih alternatif karir yang tepat bagi peserta didik. Selain itu, informasi konsep diri penting bagi sekolah untuk memberikan motivasi belajar peserta didik dengan tepat. Yang keempat yaitu nilai. Selanjutnya dijelaskan bahwa sikap mengacu pada suatu organisasi, sejumlah keyakinan sekitar objek spesifik atau situasi. Sedangkan nilai mengacu pada keyakinan. Target nilai cenderung menjadi ide. Target nilai itu dapat juga berupa suatu seperti sikap dan perilaku. Jika sikap kita baik, perilaku kita baik, jadi nilai kita pun juga akan membantu. Nah, yang seterusnya, arah nilai dapat positif dan dapat negatif. Selanjutnya juga, intensitas nilai dapat dikatakan tinggi atau rendah tergantung pada situasi dan nilai yang diacu. Yang terakhir yaitu moral. Berkaitan dengan perasaan, salah satu benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Misalnya, menipu orang lain,
membohongi orang lain, atau melukai. Dalam pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keterampilan ilmiah. Keterampilan ilmiah adalah suatu keahlian dan kekreatifan yang dipakai para ilmuwan untuk menguraikan dan menyelesaikan suatu permasalahan dalam investigasi ilmiah, menyusun dan menemukan pengetahuan baru pada aktivitas pembelajaran. Dalam prakteknya, keterampilan ilmiah memiliki dua faktor. Yang pertama, faktor kognitif. Yang kedua, faktor psikomotorik. Yang sudah dijelaskan pada materi yang sebelumnya tadi ya. Selanjutnya, manfaat keterampilan ilmiah. Ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama, menstimulus siswa dalam ilmu pengetahuan sehingga konsep sama teori siswa dapat memahami secara global dan dikuasai dengan lebih solid. Yang kedua, membiasakan siswa belajar dan bekerja menggunakan investigasi ilmiah. Jadi pakai logika ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, menjadikan proses belajar lebih menyenangkan karena penuh dengan inovasi. Selanjutnya, proses pelaksanaan keterampilan ilmiah. Yang pertama, mengamati dan mengobservasi suatu objek permasalahan. Yang kedua, mengelompokkan. Ini termasuk masalah yang mana? Selanjutnya, mengukur. Lalu yang nomor 4, berkomunikasi. Yang kelima, menyimpulkan. Yang nomor 6, memprediksi atau membuat hipotesis-hipotesis baru yang akan diteliti kembali. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.